Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Neng Elin dengan NIM 0568848169. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan program pencarian menggunakan algoritma Deep Research atau DFS dalam bahasa Java. Tujuan dari program ini adalah mencari suatu node pada graf yang terdiri dari 10 node, yaitu A0 sampai A9. Algoritma DFS bekerja dengan cara menelusuri satu jalur sehingga ke kedalaman maksimum terlebih dahulu sebelum kembali dan mencari jalur lainnya. Pada program ini, graf disimpan menggunakan struktur data map dan list. Setiap node memiliki daftar tetangga yang terhubung langsung dengannya. Struktur graf yang digunakan adalah sebagai berikut. Node 0 Node A0 terhubung ke A1 dan A2. Node A1 terhubung ke A3 dan A4. Node A2 terhubung ke A5 dan A6. Kemudian A3 terhubung ke A7, A4 terhubung ke A8. Dan A5 terhubung ke A9, sedangkan A6, A7, A8, dan A9 tidak memiliki cabang lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian program. Bagian pertama adalah deklarasi variabel graf yang bertipe map string list. Variabel ini digunakan untuk menyimpan hubungan antara node dalam advanced list. Cara ini lebih efisien dibandingkan menggunakan matriks karena hanya menyimpan node yang saling terhubung. Kemudian pada konstruktur DFS graf dilakukan inisialisasi graf dengan memasukkan seluruh node dan terhubung antar node. Dengan demikian, program mengetahui jalur mana yang dapat diketahui selama proses pencarian. Bagian utama dari algoritma terdapat pada metode DFS. Metode ini menerima 3 parameter, yaitu node awal, node target yang dicari, dan himpunan visited untuk mencatat node yang sudah dikunjungi. Saat metode dijalankan, program akan menampilkan node yang sedang dikunjungi menggunakan perintah sistem outprint. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah node saat ini sama dengan target. Jika sama, program akan menampilkan pesan bahwa node ditemukan dan mengembalikan nilai true. Jika belum ditemukan, node tersebut dimasukkan ke dalam defisit agar tidak dikunjungi kembali. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya perulangan tak terhingga apabila graf memiliki siklus. Selanjutnya, program melakukan perulangan pada seluruh tetangga node yang sedang aktif. Jika tetangga tersebut belum pernah dikunjungi, maka metode DFS dipanggil kembali secara rekursif. Inilah yang menjadi ciri utama algoritma DFS, yaitu melakukan penelusuran ke dalam sedalam mungkin pada satu cabang sebelum berpindah ke cabang lain. Pada metode main, objek DFS graph dibuat terlebih dahulu, kemudian target pencarian ditentukan, yaitu node A8. Program melalui pencarian dari node A0 dan memanggil metode DFS. Saat dijalankan, urutan node yang dikunjungi adalah A0, kemudian A1, lalu A3, setelah itu A7 karena target belum ditemukan. Program kembali ke node sebelumnya dan melanjutkan ke A4, kemudian menentukan node A8. Setelah target ditemukan, proses pencarian berhenti. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma Deep Research berhasil menemukan node dengan melakukan penelusuran secara mendalam pada setiap cabang graf. Algoritma ini sangat berguna untuk pencarian jalur traversal graf serta berbagai permasalahan yang melibatkan struktur pohon dan graf. Setelah menjelaskan algoritma Deep Research atau DFS, selanjutnya saya akan membahas algoritma Breadth First Search atau BFS.
Setelah jika DFS melakukan pencarian dengan menelusuri satu cabang sehingga kedalaman maksimum terlebih dahulu setelah kembali ke cabang lain, maka BFS menggunakan pendekatan yang berbeda. BFS melakukan pencarian secara melebar atau berdasarkan tingkat kedalaman node. Semua node pada level yang sama akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Pada program BFS yang saya buat, struktur graf yang digunakan sama dengan program DFS sebelumnya, yaitu terdiri dari 10 node mulai dari A0 hingga A9. Perbedaannya terletak pada mekanisme pencarian yang digunakan. Dalam implementasi BFS, saya menggunakan struktur data queue atau antrian. Queue bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, sehingga node yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. Selain itu, saya juga menggunakan set untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi perulangan pencarian. Proses pencarian dimulai dari node A0. Node tersebut dimasukkan ke dalam queue dan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Selanjutnya, program mengambil node yang berada di depan queue, memeriksa apakah node tersebut merupakan target pencarian, kemudian memasukkan seluruh tetangganya yang belum dikunjungi ke dalam queue. Pada contoh ini, target yang dicari adalah node A8. Urutan node yang dikunjungi oleh BFS adalah A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan akhirnya A8. Ketika node A8 ditemukan, proses pencarian langsung dihentikan. Jika dibandingkan dengan DFS yang sebelumnya telah dilakukan, BSF memiliki keunggulan dalam menemukan jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot karena pencarian dilakukan secara bertahap berdasarkan level. Sedangkan DFS lebih fokus menelusuri kedalaman suatu cabang terpilih dahulu sebelum berpindah ke cabang lainnya. Dengan demikian, baik DFS maupun BFS merupakan algoritma traversal graf yang memiliki tujuan sama, yaitu mencari atau mengunjungi node dalam graf, tetapi menggunakan strategi pencarian yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.